Oke, wow, mantap banget teman-teman. Saudara semua, habis ini kita akan selesai. Akan terakhir ada pelantikan dan pengurapan. Nanti dibagi dan sebagainya. Tapi teman-teman, saudara semua, setiap kita dari 3 hari ini, saudara semua diperlengkapi begitu dahsyat. Tapi izinkan saya katakan, di akhir, mari setiap kita tutup dengan sangat kuat. Saudara, kemarin baru ada Piala Dunia. Piala Dunia semua semua heboh nonton sampai tengah malam. Saya jujur nggak terlalu ngikutin. Tapi di akhir pas Piala Dunia terakhir, final Prancis lawan Argentina. Wah, karena semua heboh, saya sambil jaga Joakim, saya nonton sedikit-sedikit lah. Pas saya nonton sedikit-sedikit, saya nonton bareng anak-anak cute yang lain. Yang lainnya langsung komentatornya begitu sadis. Ada yang bilang, wah ini Mbappe pura-pura cedera kok, dia manja kok. Ada yang bilang, wah ini Messi kayak gini kok. Ada yang bilang, wah kipernya ini kayak gini kok. Wah, semua komentator begitu beraksi. Tapi saudaraku, izinkan saya berkata, Tuhan Yesus, kerajaan surga tidak mencari dan tidak membutuhkan komentator-komentator. Tapi yang kerajaan surga butuhkan dalam setiap kita adalah pemain-pemain yang mencetak gol untuk kerajaan surga sampai Tuhan datang yang kedua kali. Seorang yang bermain dalam lapangan, mereka tidak sibuk untuk berkomentator. Mereka sibuk memfokuskan mata mereka sampai gawang, sampai tujuan akhir. Dan sama halnya kita dengan Tuhan. Dia rindu setiap kita punya mata yang bertujuan sampai tujuan akhir. Ada satu gambar yang saya mau tampilin hari ini. Ibrani 11 ayat 4. By faith. Di sini diceritakan saksi-saksi iman. Disinilah dimana dimulai. Saudara, nanti kalau saudara pulang, saudara boleh baca Ibrani 11. Iman adalah dasar. Dia ceritakan tentang saksi-saksi iman. Saudara, waktu kita baca Ibrani 11, di situ dijejer para pahlawan-pahlawan iman. Itu menceritakan bagaimana pahlawan-pahlawan surga. Satu hari saya pergi, waktu itu pergi ke, anggaplah di Indonesia, di Amerika, di mana-mana. Mereka di setiap bangsa, mereka ada satu bangunan dan monumen pahlawan. Dan mereka akan ceritakan kepahlawanan dari pahlawan dari negara-negaranya. Ada tentara ini yang mati di medan perang waktu tahun segini, dan tahun segini. Dan semua bangsanya akan dengan sangat bangga menceritakan kepahlawanan demi kepahlawanan yang telah ditulis, yang dilakukan oleh tentara, oleh pahlawan dari bangsanya tersebut. Dan izinkan saya berkata, surga juga punya para pahlawan-pahlawan iman. Hari ini kepahlawanan iman dari Ibrani 11 belum selesai. Kenapa? Karena saudara dan sayalah, kita orang-orang pahlawan-pahlawan iman yang akan melanjutkan apa yang ditulis dari Ibrani 11. Saudara, kalau saudara baca Ibrani 11, di situ diceritakan semua pahlawan-pahlawan Tuhan. Mereka adalah orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang biasa, no. Mereka orang-orang cacat. Mereka orang-orang hina. Mereka orang-orang brengsek. Mereka orang-orang gak layak. Yang Tuhan pakai menjadi kebanggaan dan menjadi pahlawannya. Apa yang Tuhan mau tulis? Tuhan mau bilang buat setiap kita. Nah, gak peduli hari ini seberapa brengsek engkau. Seberapa bajingan engkau. Kalau hari ini engkau mau membiarkan Tuhan memakai hidup kita, Dia akan angkat kita menjadi pahlawan-pahlawannya. Saudara katakan seperti ini. Dan cerita kepahlawanan iman dimulai dari seorang anak muda yang bernama Habel. Habel gak punya hidup yang panjang. Habel gak punya cerita yang hebat seperti Daud, seperti Yakub yang menceritakan bagaimana jatuh bangunnya dia berjalan sama Tuhan.
Habel gak punya memenangkan jiwa seperti Paulus. Habel bukan orang yang punya banyak cerita. Dia sepanjang hidupnya cuma dipersiapkan untuk satu cerita. Hari ini mungkin hidup kita sama seperti Habel. Kita cuma punya satu talenta. Di saat banyak orang punya 5 talenta, 10 talenta. Ada Abraham yang punya 5 talenta. Ada Daud yang punya 5 talenta. Ada Musa yang punya cerita kepahlawanan begitu banyak. Yang bahkan satu kitab aja gak selesai. Tapi ada Habel yang cuma ditulis oleh beberapa ayat dan ceritanya selesai. Yang lain punya banyak talenta. Dan Habel punya 1 talenta. Hidupnya seakan-akan lempeng. Tapi bahkan Tuhan bisa pakai Habel. Dan dikatakan seperti ini. By faith, karena iman, Habel offer unto God a more excellent sacrifice than Cain. By which he obtained witness that he was righteous. God testifying. Maaf, saya gak tahu jago Inggris ya. Tapi intinya kayak gitu. Tapi saudara, saya mau berkata saudara. Karena iman, Habel memberikan a more than excellent sacrifice. Hari itu surga membuka kitab kepahlawanannya. Surga membuka cerita kepahlawanannya. Dimulai dari seorang anak yang bernama Habel. Bukan anak yang hebat. Bukan anak yang punya banyak cerita. Bukan anak yang punya banyak pengalaman. Tapi apa yang Habel punya? Hati yang mau memberikan a more than excellent sacrifice. Hari ini sebelum kita tutup semuanya. Saya mau ajak nanti kita sembah Tuhan satu kali lagi. Tapi bolehkah saya berkata, sembah Dia. Berikan Dia a more than excellent sacrifice. Kayak gimana kok contohnya? Kain mengangkat korban yang sama. Kain mengangkat buah-buahan dan sayur-sayuran. Habel mengangkat domba. As simple as that. Waktu Kain angkat itu, Tuhan marah enggak? Enggak. Tuhan benci Saul, benci Habel enggak? Benci Kain enggak? Enggak. Tapi ada seorang anak yang memberikan dari kerinduan hati yang terdalam. Dengan saya sampaikan saudara, satu kali tiba-tiba ada siapapun lah, satu jemaat, satu pasukan yang tiba-tiba datang ke Ibu Sasa, Hadasa Gloria Purnama. Dan anggaplah dia habis pergi kemarin Sasa dari Jepang ya, Sasa ya, Korea dan Jepang. Habis waktu Sasa pergi dari Jepang. Saudara, saya kemarin diceritain katanya buah di Jepang itu, melon itu harganya bisa 200 juta. Satu melon. Dan satu kali ada satu jemaat yang ngefans banget sama Sasa. Ngedengar khotbahnya, betapa khotbahnya Sasa sangat berapi-api. Dan tiba-tiba jemaat ini dia belikan melon yang begitu mahal yang harganya 200 juta. Walaupun menurut saya Sasa juga bukan pencinta melon. Tapi waktu tiba-tiba jemaat ini, satu pasukan ini memberikan Sasa dari Jepang jauh-jauh. Dia tiba-tiba ke Semarang. Dia kasih Sasa melon yang begitu mahal. Dengan mata yang berapi-api, dengan mata yang semangat. Waktu Sasa terima itu, walaupun Sasa gak suka sama melon, apakah Sasa akan maki-maki jemaatnya? Apakah Sasa akan bentak-bentak jemaatnya? Saya yakin walaupun Sasa gak suka dan Sasa gak makan melonnya, Sasa dengan senyum lebar akan berkata apa Sa? Terima kasih, betul sekali. Kenapa saya tahu? Karena kita hamba Tuhan. Hamba Tuhan suka gak suka, waktu dikasih akan bilang apa? Terima kasih. Saudaraku, Tuhan Yesus itu punya hati yang jauh lebih hebat, lebih mulia daripada setiap kita. Waktu saudara hari ini datang ke Tuhan dan memberikan bahkan yang seadanya ke Tuhan. Saudara datang hari ini kita nyembah, yang lain sujud tersungkur angkat tangan. Saudara duduk main HP dan cuma nyembah Tuhan setengah-setengah. Izinkan saya berkata, dalam His grace, dalam anugerahnya, di surga sana, Tuhan tetap berkata, terima kasih. Engkau boleh angkat setengah-setengah. Engkau bahkan boleh maki-maki Tuhan. Engkau bahkan boleh hina Dia.
engkau waktu datang, engkau nyembah dia dengan setengah-setengah, dengan bercanda-bercanda, dengan ketawa-ketawa. Dalam anugerahnya, Tuhan akan berkata, terima kasih. Tapi beda ceritanya, kalau hari itu ada seorang mungkin dengan harga 200 juta yang sama. Dia kasih ke Sasa dan bilang, Sa, aku kasih ini untuk kelawatan. Sasa pun akan bilang, terima kasih. Tapi akan ada getaran beda dalam hatinya. Saudaraku, waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan tetap akan bilang thank you. Tapi akan ada Habel di akhir zaman. Yang menyembah dia dalam kerinduan, dalam passion, dalam relationship. Dan disitulah kata-kata a more than excellent sacrifice diangkat di hadapan Tuhan. Penyembah pertama bernama Habel. Hari itu waktu dia angkat a more than excellent sacrifice. Lonceng penyembahan di surga dibunyikan pertama kali. Dan untuk pertama kalinya surga bergetar. Bukan karena suara yang hebat. Bukan karena nada yang bagus. Simple, hanya karena ada orang yang punya hati yang mau berkata, I want to give a more than excellent sacrifice. Saudaraku, hari ini saat pengurapan, ada satu pengurapan yang disebut pengurapan cinta. Dan pengurapan cinta ini seperti apa sih? Itu seperti Daud. Hari itu Daud yang artinya love. Daud itu artinya cinta, beloved. Dia tahu artinya dicintai oleh Tuhan. A man after my own heart. Terakhir, a man after my own heart. Dan seorang Daud, dia tahu artinya dicintai. Saudara, waktu kita datang ke Tuhan dan kita sembah dia. Waktu kita terima pengurapan itu, di situ kita tahu kita dicintai Tuhan. Daud tahu Daud dicintai Tuhan. Tapi Tuhan berkata sama Daud, Daud, aku mau generasimu yang selanjutnya mencintai aku lebih daripada engkau mencintai aku. Dan hari itu datanglah Nabi Nathan kepada Daud dan berkata, Daud, nama anakmu akan disebut Yedijah. Yang artinya bukan cuma beloved seperti Daud. Tapi Yedidah artinya God's beloved, yang dicintai oleh Tuhan. Tapi konyolnya, waktu Daud mendengar kata-kata itu, Daud tahu dari hatinya ini yang Tuhan mau. Tapi Daud tahu di jiwanya, waktu dia dicintai Tuhan 12 tahun. Ada seorang raja yang bernama Saul mau membunuh dia hanya karena dia dicintai oleh Tuhan. Saudara, waktu engkau dicintai oleh Tuhan, engkau pulang dari tempat ini, sadarlah engkau akan ada Saul-Saul yang berusaha membunuh cintamu kepada Tuhan. Tapi itu tidak akan menghentikan kita. Waktu Habel angkat a more than excellent sacrifice. Ada Kain demi Kain yang mau membunuh apinya dan memadamkan cintanya. Waktu engkau angkat a more than excellent di hadapan Tuhan, akan ada sangat banyak Kain yang mau membunuh engkau. Tapi seorang pecinta-pecinta Tuhan, dia tetap akan angkat cintanya lebih dari apapun. Hari itu ada seorang anak, ada seorang little brother yang bernama Yusuf. Dan dia tahu dia dicintai. Dan waktu dia dicintai, akan ada big brothers, kakak-kakaknya yang akan berusaha membunuh Yusuf, menjual Yusuf. Kenapa? Apa karena Yusuf lebih hebat? No. Apa karena Yusuf lebih baik? No. Simple. Karena mereka tahu Yusuf lebih dicintai. Saat kita dicintai oleh Jehovah, akan ada keadaan sekitar yang berusaha membunuh api itu. Sejak ribuan tahun yang lalu, sejak zaman Habel. Saat cinta Tuhan diangkat dan saat cinta Tuhan memenuhi hidup kita. Sejak zaman Habel, akan ada mata-mata iri yang dimiliki oleh Kain, yang dimiliki oleh Saul, yang dimiliki oleh kakak-kakak Yusuf, yang cuma mau berkata, aku akan membunuh dia.
Dan saat orang bertanya, kenapa engkau mau membunuh dia? Mereka cuma punya satu jawaban, karena dia dicintai oleh Jehovah. Seberapa mahal harga dari kata dicintai oleh Jehovah. Dan hari ini Jehovah yang sama, dia mau mencintai kita. Dia mau memiliki kita sepenuhnya. Tapi pertanyaannya, maukah hatimu dimiliki oleh Tuhan seutuhnya? Tutup matamu sebentar. Hari ini, kalau engkau mau dimiliki Tuhan seutuhnya, hari ini pahlawan-pahlawan iman, kalau engkau mau dimiliki Tuhan seutuhnya, kau mau dicintai Tuhan seutuhnya, taruh tanganmu di hatimu. Tapi sadarlah engkau, detik engkau dicintai Tuhan seutuhnya, akan ada kain demi kain dengan mata iri yang berusaha membunuhmu. Saat engkau dicintai Tuhan, a man after my own heart, akan ada Saul demi Saul, mungkin pemimpinmu, mungkin leaders, mungkin orang yang seakan-akan Tuhan pada apapun itu. Akan ada Saul demi Saul yang berusaha mengejar engkau, menyiksa engkau. Saat engkau dicintai, akan ada your big brothers yang berusaha menjual engkau, yang berusaha menjauhi engkau. Dan saat engkau bertanya kenapa kalian melakukan itu, mereka cuma punya satu jawaban, karena engkau dicintai oleh Jehovah. Cinta yang sama yang membuat Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain. Cinta yang sama yang Jehovah berkata, aku mau anakmu bernama Yedijah, karena aku mau mencintai anakmu lebih lagi. Tapi luka yang sama yang pernah Daud alami, dengan alarm yang begitu keras berbunyi dan berkata, aku gak mau anakku mengalami kesakitan. Aku gak mau anakku mengalami kesakitan dan penganiayaan. Hari itu ada seorang murid yang paling dikasihi oleh Yesus yang bernama Yohanes, atau hari ini disebut Saint John. Yohanes, murid yang dikasihi oleh Tuhan, yang duduk bersandar di dada Yesus. Dan di antara semua murid yang lain, saat murid-murid yang lain udah martir, dipenggal, dibunuh sedemikian rupa, cuma tinggal satu murid yang bertahan sampai akhir, yang gak bisa mati, yang bernama Yohanes, disiksa, dimasukkan ke pulau Patmos, demikian rupa menderita. Dan murid Yohanes ini, sejarah mencatat, punya satu murid yang bernama Saint Polycarp. Dia begitu mencintai Yesus karena dia belajar Yesus dari Yohanes, murid yang dikasihi. Dan Saint Polycarp di umur yang 86 tahun, satu hari tiba-tiba datanglah tentara Romawi, menggerebek rumahnya, menangkap Saint Polycarp di umur 86 tahun, diikat, ditangkap, disiksa, dimasukkan penjara. Dan satu kali Saint Polycarp ditangkap, tangannya diikat, setelah disiksa demikian rupa, kepala penjara mengambil Saint Polycarp, diberikan kepada perwira Romawi. Waktu perwira Romawi itu melihat Saint Polycarp, ditarik, diseret di depan umum, di tengah kota, di saat semua orang lihat Saint Polycarp untuk dipermalukan. Dan perwira Romawi ini cuma bilang ke Saint Polycarp, Saint Polycarp, hari ini aku akan bunuh engkau. Maukah engkau menyangkal Yesus? Saat engkau sangkal Yesus, hari ini juga kamu lepas. Saint Polycarp cuma menggelengkan kepala dengan senyum indahnya. Perwira Romawi ini ikat Saint Polycarp, lemparkan badan Saint Polycarp ke jerami dan ketumpukan kayu dan jerami. Dan di sebelahnya disiapkan tentara Romawi dengan obor yang menyala. Dan teman-teman, sejarah mencatat, perwira Romawi bertanya terakhir kali lagi, Saint Polycarp, maukah engkau menyangkal Yesus? Dan di tengah tumpukan jerami, di tengah tangan yang terikat, Saint Polycarp mengucapkan satu kata-kata yang begitu indah. Dia bilang gini yang sejarah tulis, Saint Polycarp berkata seperti ini,
86 tahun aku melayani dia. 86 tahun aku melayani dia sepanjang hidupku. Dan Saint Polycarp berkata, dan tidak pernah satu kali pun dia mengkhianati aku. Masakah hanya karena jerami dan api aku mengkhianati dia untuk terakhir kalinya? Apa itu? Itu adalah love, a more than excellent sacrifice. Teman-teman, puluhan tahun kita melayani Tuhan dan tidak pernah satu kali pun dia mengkhianati kita. Apa yang membuat orang seperti Saint Polycarp, para martir berjejer memberikan nyawanya? Simple, karena dia punya cinta. Cinta apa kok? Cinta yang dia terima dari Tuhan. Cinta yang lebih kuat daripada maut. Tuhan Yesus, siang ini kami pahlawan-pahlawan iman-Mu. Miliki kami seutuhnya. Miliki kami seutuhnya. Memiliki kami seutuhnya. Dan miliki kami seutuhnya. Biar setiap kami mengangkat a more than excellent sacrifice. Bukan karena hebat, kuat, dan gagah kami. Berkali-kali kami mengecewakan Engkau. Dan tidak pernah satu kali pun Engkau mengecewakan setiap kami. Biarkan kami para pahlawan-pahlawan iman menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Dan berkumpul kembali dalam surga yang kekal. Bersama para pendahulu kami. Tuhan, I love you.